10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kali ini saya akan berbagi tentang penilaian UKIN, terutama penilaian yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Pada video sebelumnya, saya sudah berbagi tentang penilaian UKIN yang berkaitan dengan portofolio dan praktek pembelajaran. Kali ini kita akan membahas atau berbagi penilaian UKIN yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Baik, simak videonya sampai selesai. Baik, kita akan mencoba membuka instrumen penilaian kinerja guru SMP SMA Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, instrumen penilaian kinerja guru SMP SMA Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, kita lihat penjabaran jadi cara penilaian. Kita lihat skalanya 1 sampai dengan 10. Untuk skala 1 sampai 2 itu kita akan melihat sedikit sekali isi KI dan KD dijabarkan pada indikator capaian pembelajaran. Kemudian skala 3 sampai 5, sebagian kecil isi KI dan KD dijabarkan pada indikator capaian pembelajaran. Kemudian 6 sampai 8, sebagian besar isi KI dan KD dijabarkan pada indikator capaian pembelajaran. Dan untuk skala 9 sampai 10, keseluruhan isi KI dan KD dijabarkan pada indikator capaian pembelajaran. Ya. Kemudian kita lihat kesesuaian indikator dengan kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD. Nah, di sini untuk skala yang paling rendah, di situ indikator capaian pembelajaran sesuai dengan KI dan KD itu sedikit sekali. Kemudian skala berikutnya 3 sampai 5, sedikit indikator capaian pembelajaran sesuai dengan KI dan KD. 6 dan 8 itu sebagian besar indikator capaian pembelajaran sesuai dengan KI dan KD. Kemudian yang paling baik itu 9 sampai 10, semua indikator capaian pembelajaran sesuai dengan KI dan KD. Nanti tinggal disesuaikan dengan RPP-nya. Kemudian peringkat atau level, ya. Peringkat atau level rumusan aspek sikap. Di sini kita lihat indikator tujuan kegiatan pembelajaran hanya sampai pada level menerima berbagai sikap yang sesuai dengan perkembangan iptek. Untuk berikutnya, indikator tujuan kegiatan pembelajaran sampai pada level menerima dan merespon berbagai sikap yang sesuai dengan perkembangan iptek. Kemudian skala 7 sampai 8, indikator atau tujuan kegiatan pembelajaran sampai pada kemampuan menilai, evaluasi, sikap disiplin, kerjasama, dan produktif sesuai dengan perkembangan iptek. Kemudian indikator atau tujuan kegiatan pembelajaran sampai pada internalisasi dan aktualisasi sikap disiplin, kerjasama, dan produktif sesuai dengan perkembangan iptek. Oke, nanti kita akan sesuaikan dengan RPP-nya. Ini kemungkinan akan dilihat alat evaluasinya ini. Untuk ini. Kemudian untuk
peringkat atau level rumusan aspek pengetahuan. Ini yang 1 sampai 2 indikator capaian pembelajaran sangat kurang dan tagihan minimal. Skala 3 sampai 5 indikator capaian pembelajaran sampai pada level kurang dari tagihan minimal 1 level di bawah tagihan KD. Kemudian skala 6 sampai 8 indikator capaian pembelajaran sesuai tagihan minimal sesuai tagihan KD. Kemudian yang sangat baik, indikator capaian pembelajaran sampai pada level di atas tagihan minimal, apalagi sampai level pencipta dengan level metakognitif. Jadi itu level rumusan aspek pengetahuan. Kemudian aspek keterampilan. Aspek keterampilan, indikator capaian pembelajaran hanya sampai pada level pengamatan. Indikator capaian pembelajaran mencakup aspek keterampilan sampai pada level bertanya, mempertanyakan. Kemudian yang 6 sampai 8 indikator capaian pembelajaran mencakup aspek keterampilan sampai pada level eksperimen atau melakukan percobaan, eksperimen dan mengasosiasi atau menalar. Kemudian yang terbaik sampai 9 sampai 10 indikator capaian pembelajaran mencakup semua aspek keterampilan sampai pada level mengkomunikasikan, communication. Oke. Kemudian keterukuran rumusan indikator. Kalau kita lihat level paling bawah, sangat sedikit indikator capaian pembelajaran bersifat spesifik menggunakan kata kerja operasional, mudah diamati dan diukur. Sedikit, sangat sedikit, kemudian sedikit ini indikator capaian pembelajaran bernilai bersifat spesifik menggunakan kata kerja operasional, mudah diamati dan diukur. Dan yang paling tinggi itu adalah semua indikator capaian pembelajaran bersifat spesifik menggunakan kata kerja operasional, mudah diamati dan diukur. Kemudian untuk rumusan pembelajaran dengan menggunakan pola ABCD, nanti kita lihat untuk yang kurang itu rumusan tujuan pembelajaran kurang dari aspek ABC dan tidak runtut. Kemudian yang kurang, rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek ABC runtut, tetapi unsur C kondisi yang diberikan belum memberikan pengalaman belajar yang sesuai condition ya. Kemudian yang baik itu apabila rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek ABC atau ABCD runtut dan unsur C kondisi yang diberikan memberikan pengalaman belajar sesuai dan bervariasi. Nanti sebentar kita akan lihat salah satu RPP untuk melihat apakah tujuan sudah menggunakan pola ABCD. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran mengimplementasikan HOTS literasi atau 4C. Di sini untuk yang paling kurang adalah rumusan tujuan pembelajaran sangat sedikit mengimplementasikan HOTS literasi atau 4C. Kemudian yang paling baik itu rumusan tujuan pembelajaran semua mengimplementasikan HOTS literasi dan 4C. Ya, kita lihat dulu salah satu RPP untuk melihat atau mengukur kemampuan Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan menilai, evaluasi diri sendiri, menilai sendiri kira-kira untuk RPP-nya masuk di skala mana, sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian bisa berbuat lebih baik. Baik, kita saksikan salah satu RPP berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, berikut saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang ketiga di sekolah SMP YPP Bontang, mata pelajaran matematika kelas 7 semester ganjil dengan materi pokok ketidaksamaan linier satu variabel tahun ajaran 2021. Untuk alokasi waktunya 1 kali pertemuan dengan 2 jam pelajaran pada pertemuan tersebut.
Untuk kompetensi intinya seperti yang ditampilkan KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasarnya 3.8 menjelaskan persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel dan penyebabnya. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama memberi persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel, kemudian menentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Untuk kompetensi dasar yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu mengubah kalimat yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel menjadi model matematika. Kemudian, tujuan pembelajaran saya setelah melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran masalah dengan LKPD, pengembangan PPK, FC, dan literasi, diharapkan peserta didik dapat yang pertama memberikan persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan linier satu variabel dengan tepat. Dan tujuannya mengubah kalimat yang berkaitan dengan ketidaksamaan linier satu variabel menjadi model matematika dengan tepat. Ya itulah yang sudah dibacakan RVP. Tinggal Bapak Ibu menilai sendiri apakah Bapak Ibu masuk di kategori skala yang mana ya. Jadi tinggal lihat apakah Ibu masuk di skala 3 atau masuk di skala 8 atau masuk di skala 10. Nah, itu adalah rahasia penguji ya. Nanti kita lihat saja yang sesuai dengan dibacakan tentang penjabaran kompetensi KI dan KD pada indikator ya. Kemudian kesesuaian indikator dengan KI dan KD, kemudian peringkat atau level rumusan aspek sikap, peringkat atau level rumusan aspek pengetahuan ya, peringkat atau level rumusan aspek keterampilan dan seterusnya. Kemudian keterukuran rumusan indikator dan rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek audience, behavior, condition, dan degree. Nah ini, jadi tinggal dimasukkan di mana, apakah di 6. Kalau 6 berarti masih kategori baik ya. Kalau 9 masih di kategori sangat baik. Kemudian demikian pula rumusan tujuan pembelajaran mengimplementasikan HOTS literasi atau 4C. Kemudian penilaian berikutnya yaitu tentang, jadi kita lihat dari segi materi, kesesuaian materi ajar dengan KD dan indikator berbasis teknologi, pedagogik, ad content, knowledge, perpaduan pengetahuan konten, pedagogik dan teknologi. Itu, nah kalau kita lihat isinya, kalau yang kurang sekali itu guru merancang materi kurang lengkap, tidak sesuai dengan KD dan kurang berbasis TPEK. Kemudian kalau yang sangat baik itu guru merancang materi ajar sangat lengkap yang sesuai dengan yang tersaji secara komprehensif. Jadi tinggal dilihat materinya, terutama penguji akan melihat karena 2 penguji, setiap mahasiswa itu 2 penguji, 1 dari dosen, 1 guru dari sekolah yang bersangkutan. Baik, setelah melihat kesesuaian materi, kemudian kita lihat kemampuan menjabarkan lingkup materi secara benar. Kalau kita lihat kurang sekali,
guru menjabarkan materi, tetapi terjadi kesalahan konsep sehingga mengubah pemahaman materi inti. Kemudian yang sangat baik itu adalah guru menjabarkan materi secara benar dan berbagai sudut pandang, dari berbagai sudut pandang, ya. Kemudian pengembangan materi dengan urutan logis. Kalau yang paling kurang itu guru mengembangkan materi dengan urutan tidak logis. Yang paling baik adalah guru mengembangkan materi dengan urutan yang logis dari berbagai sudut pandang. Kemudian pengembangan materi secara terpadu, saling terkait satu dengan lainnya. Yang kurang baik itu adalah kurang sekali guru mengembangkan materi sebagian kecil yang terpadu. Yang baik itu guru mengembangkan semua materi secara terpadu, tetapi kekuatannya kurang jelas. Tetapi keterkaitannya kurang jelas. Mohon maaf. Kemudian yang sangat baik guru mengembangkan semua materi secara terpadu dan keterkaitannya sangat jelas. Kemudian penyajian sumber belajar berbasis hasil penelitian. Nah, di sini kita lihat kurang sekali guru menggunakan sumber belajar yang sudah umum digunakan dan tidak memanfaatkan hasil penelitian terkini. Nah, ini kita lihat hasil penelitian, ya. Kemudian yang baik itu guru menggunakan sumber belajar inovatif dan sudah memanfaatkan hasil penelitian terkini. Yang sangat baik guru menggunakan sumber belajar inovatif dan sudah memanfaatkan hasil penelitian terkini, terutama hasil penelitian atau kreasinya sendiri. Kemudian berikutnya pengaitan materi dengan kehidupan nyata, ya. Nanti kita lihat di RPP-nya apakah materi itu sudah dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kalau skala yang paling kurang itu adalah guru mengaitkan materi dengan kehidupan nyata tetapi tidak relevan. Yang baik sekali itu guru menunjukkan relevansi materi dengan kehidupan nyata di lingkungan kehidupan siswa. Kemudian kesesuaian strategi dan metode dan model dengan tujuan pembelajaran. Kalau yang kurang itu strategi dan model pembelajaran kurang sesuai dengan tujuan. Yang baik itu strategi dan model pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan dan sebagian besar berbasis TPEG, menumbuh kembangkan HOTS atau literasi. Kalau yang paling baik itu strategi dan model pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan dan seluruhnya berbasis TPEG. Menumbuh kembangkan HOTS atau literasi, ya. Kemudian kesesuaian antara alat bantu dan media dengan model dan tujuan pembelajaran. Alat bantu dan media kurang sesuai dengan model dan tujuan pembelajaran itu kurang sekali. Tapi kalau masuk kategori baik apabila alat bantu dan media sesuai dengan model dan cukup optimal menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Berarti nanti kita amati lewat RPP-nya apakah kesesuaian antara alat bantu dan media itu cocok dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang sangat baik adalah alat bantu dan media sesuai dengan model dan sangat optimal menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Baik, kita simak lagi RPP berikutnya. Penguatan pendidikan karakter yang saya kembangkan yaitu nasionalisme, tanggung jawab, bekerja sama, dan tertib. Berikut materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya yang pertama materi pembelajaran remedial dan materi untuk pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran adalah saintifik dan TPA kita dengan model pembelajaran learning, metode pembelajaran yang tanya jawab, diskusi, dan gagasan. Media yang saya gunakan adalah video dengan alat dan bahan laptop, infocus, dan buku penunjang siswa. Berikut sumber belajar yang saya gunakan pada laptop. Saya menggunakan
siswa seperti yang saya tampilkan. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran, pada kegiatan pembelajaran, guru membuka pembelajaran dengan salam pembuka, mengecek kehadiran peserta, menanyakan kabar, dan memberikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang dimiliki. Kemudian, guru dan peserta didik berdoa bersama sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Guru dan peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Dan yang keempat, peserta didik diajak melakukan tanya jawab untuk mengaitkan dengan pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian langkah yang kelima, guru memotivasi peserta didik untuk bersungguh-sungguh dalam belajar dan menyampaikan manfaat mempelajari materi pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta menjelaskan pelaksanaan pembelajaran. Untuk kegiatan inti pada tahap 1, mengorientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap 1, peserta didik mengamati tayangan video pembelajaran dan menanyakan permasalahan yang muncul. Kemudian, guru meminta peserta didik menuliskan informasi yang terdapat dalam video tersebut secara teliti. Kemudian, guru menyampaikan tugas pada LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik dalam kelompok, dan peserta didik mengamati dan memahami tugas yang diberikan oleh guru. Dan masuk ke tahap 2, yaitu mengorganisasikan peserta didik belajar. Pada tahap 2, guru mengarahkan setiap kelompok untuk mendiskusikan permasalahan pada LKPD. Kemudian, guru mengarahkan peserta didik untuk diskusi dengan kelompok untuk mengidentifikasi soal dalam LKPD dan menyelesaikan soal tersebut. Kemudian, guru memastikan setiap kelompok memahami tugas masing-masing dan memotivasi setiap peserta didik agar bersama-sama bertanggung jawab dan selama mengerjakan LKPD. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu pendidikan peserta didik. Pada tahap ketiga ini, peserta didik melihat hubungan-hubungan antara konsep yang telah dipelajari dan mengaitkan pada soal yang diberikan di LKPD. Kemudian, peserta didik bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang dibagikan oleh guru. Kemudian pada tahap 3 ini, guru mengamati peserta didik pada masing-masing kelompok, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, serta memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila ada hal yang kemudian memberikan bantuan berkaitan dengan kesulitan yang dialami peserta didik, bisa secara individu, kelompok, atau konsultasi. Kemudian masuk ke tahap 4, yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil. Pada tahap 4, guru memantau diskusi langsung kali pada setiap kelompok. Langsung kelima saja, langsung kelima. Baik Pak, kelima ya. Ya. Pada tahap kelima, yaitu menganalisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Seterusnya lagi. Habis itu apa lagi? Pada kegiatan penutup, ya. Silakan. Peserta didik, saya bacakan Pak? Ya, silakan. Baik. Pada kegiatan penutup, peserta didik bersama guru melakukan refleksi dan membuat kesimpulan atas pembelajaran yang telah berlangsung mengenai materi pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian, peserta didik menolak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan kegiatan terakhir, peserta didik bersama guru kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Oke, terus Baik, penilaian proses dan hasil belajar. Pada penilaian sikap itu ada lembar observasi, pada penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, dan pada penilaian keterampilan
Oke. Baik, kita sudah mendengarkan pembacaan RPP yang berkaitan dengan penilaian, skala penilaian. Sekarang kita lihat keberadaan penilaian untuk menggali atau mengetahui kemampuan awal siswa. Kalau yang kurang sekali adalah guru melakukan penilaian awal, tetapi metode dan instrumennya tidak tepat. Kalau yang baik sekali itu, guru melakukan penilaian awal menggunakan metode yang tepat, instrumen mampu menggali kemampuan awal, dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Kemudian, keberadaan penilaian untuk mengetahui kualitas proses pembelajarannya. Keberadaan penilaian untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran. Kalau yang kurang sekali, guru melakukan penilaian proses pembelajaran tetapi metode dan instrumennya tidak tepat. Kalau yang baik itu sangat baik, guru melakukan penilaian proses pembelajaran menggunakan metode dan instrumen tepat dan telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai media dalam melakukan penilaian web-based assessment. Kemudian, kelengkapan instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau yang kurang sekali itu, instrumen penilaian hasil belajar meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kurang lengkap dan kurang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang baik sekali, instrumen penilaian hasil belajar meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap lengkap sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan sudah memanfaatkan teknologi informasi. Oke, jadi itu selesai ya. Jadi untuk skala penilaian RPP, instrumen penilaian kinerja untuk RPP, silahkan Bapak Ibu sekalian menilai sendiri ya, masuk kategori mana dari hasil penilaian. Demikian untuk UKIN penilaian perangkat pembelajaran. Semoga apa yang kami berikan ini bisa sangat membantu Bapak Ibu sekalian untuk tetap berusaha supaya hasil PPG tahun ini lebih baik. Terima kasih. Iya, oke, begitu ya. Jadi sudah cukup lumayan. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti pendidikan profesi guru. Kami berdoa semoga Bapak Ibu sukses mengikuti UKIN tahun ini. Terima kasih. Jika ada komentar, silahkan ditulis di kolom komentar pada video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video berikutnya. Terima kasih.